Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 3 September 2024. Hari ini kita peringati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja yang hidup pada abad ke-6, lahir di Roma, dari keluarga yang amat saleh dan cukup kaya. Orang tuanya memiliki banyak tanah di Sisilia dan rumah mewah di lembah bukit Kollyan, Roma. Masa kanak-kanak dialami dalam situasi pendudukan suku bangsa Goth Jerman atas kota Roma. Namun Gregorius tidak sulit menerima pendidikan yang memadai karena ia seorang yang kaya. Ia cukup cerdas dan mempelajari tata bahasa, retorika, dan dialektika. Karena posisinya di antara keluarga aristokrat atau bangsawan, ia dengan mudah terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Pada usia ke-33, ia menjadi prefek kota Roma, kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik. Namun Tuhan menghendaki lain. Ia memilih Gregorius untuk bekerja di kebun anggurnya. Maka ia meletakkan semua jabatan politik dan masuk dalam sebuah biara. Sebagian besar kekayaan yang diperoleh dari keluarganya dimanfaatkan untuk mendirikan biara-biara. Minimal ada 6 biara yang didirikan. Ia hidup sebagai rahib dan kemudian ia diangkat sebagai abbas. Sebagai rahib, ia tidak hanya hidup di balik tembok, tetapi ia mengunjungi, membantu orang-orang miskin, terutama budak-budak yang diperjualbelikan. Tahun 590, dia diangkat menjadi paus dan dengan demikian lebih leluasa lagi untuk membantu orang-orang miskin, orang lemah, terutama budak-budak dari Inggris. Ia paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala gereja Katolik seluruh dunia. Ia termasuk paus yang sungguh negarawan, termasyur, administrator yang ulung. Ia juga menulis banyak tulisan sebagai warisan gereja. Ia dikenal sebagai pujangga gereja. Meskipun demikian, ia sangat rendah hati dan menyebut dirinya abdi para abdi Allah, Servus Servorum Dei, yang sampai sekarang dipakai oleh para paus. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat yang sama menjadi semangat kita.
Bacaan pertama dalam Ekaristi pagi ini menegaskan bahwa manusia duniawi tidak menerima apa-apa yang berasal dari Roh Allah. Manusia rohani menerima segala sesuatu yang datang dari Allah. Paulus mengajak umat Korintus agar hidup sesuai dengan Roh Kudus Allah. Dalam Injil Lukas, kita mendengarkan Yesus mengusir roh jahat dari seseorang dan orang-orang menjadi kagum. Alangkah hebatnya perkataan ini dengan penuh wibawa dan kuasa yang memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun tunduk kepadanya. Saudara-saudaraku terkasih, kita akan berpangkal dari bacaan yang kedua, bacaan yang pertama, di mana Paulus mengingatkan agar kita hidup dari kuasa roh dan bukan kuasa manusiawi. Karena dengan kuasa roh itu, kita akan mampu menangkap kehendak Allah, akan mengerti kehendaknya dan melaksanakannya. Dari roh itulah kita akan mendapatkan kasih karunia Allah. Maka pertanyaan permenungan, selama ini semangat mana yang menghidupi tindakanku? Apakah dari Roh Kudus Allah ataukah dari kedagingan kita? Harapannya kita hidup karena gerakan dan bimbingan Roh Kudus. Namun saya ingatkan bahwa dunia menggoda kita dan seringkali kita terlena jatuh dalam kedagingan dan meninggalkan bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah. Bacaan Injil, kita akan melihat reaksi orang ketika Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Reaksinya sangat menarik. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Reaksi ini luar biasa, mengagumi Yesus. Sayangnya hanya berhenti pada kekaguman. Mereka belum sampai pada tataran iman. Mereka hanya menggunakan pikiran duniawi dan belum sampai pada kehendak Allah atau gerakan Roh Kudus, sehingga mereka kagum, heran, tetapi tidak sampai pada perwujudan iman akan Yesus Kristus. Terbukti mereka akhirnya menolak dan menyalibkan Yesus. Bagaimana dengan saya? Apakah juga berhenti pada kekaguman duniawi? Ataukah sudah sampai pada tataran iman yang mendalam? Saya berharap kita mengikuti Yesus dengan iman yang benar dan bukan hanya karena
kekaguman duniawi. Semoga kita mampu memperdalam iman kita berkat Yesus yang benar-benar membebaskan kita dari kuasa dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur telah Kau ingatkan agar kami tidak berhenti pada kekaguman duniawi, melainkan memiliki iman yang sejati, iman yang benar, iman yang mendalam, agar akhirnya hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus Allah. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan bantuan-Mu, iman kami tetap terjaga dan kami setia mendengarkan suara Roh Kudus-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang punya kesulitan ekonomi Engkau beri keberhasilan usahanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus mengusahakan pola hidup sehat, agar kita sehat, terbebas dari berbagai macam penyakit. Dan kalau kita sehat, sesama sehat, keluarga sehat, semua orang sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam memberikan kontribusi bagi gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana. Lebih-lebih dalam rangka ulang tahun gereja kita yang akan kita puncai tanggal 8 September nanti. Semua kegiatan berjalan dengan lancar berkat peran serta panjenengan dan umat bersukacita. Kita sumbangkan talenta kita pada gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, rayon, kefikipan maupun keuskupan. Saya undang umat besok tanggal 5 hari Kamis untuk mengikuti misa secara online di Mandala Graha bersama dengan Bapak Suci dari Gelora Bung Karno. Umat diharapkan berpakaian rapi seperti misa karena akan ada penerimaan komuni suci pada saat misa online itu. Mari kita bersama-sama ambil bagian dalam karya gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Tanggal 8 September sore pukul 17 pada misa minggu akan kita puncai hari ulang tahun paroki kita dengan misa bersama dengan Romo Vikjen dan dilanjutkan dengan ramah tamah mengundang lintas agama. Ada door prize yang menarik
untuk kegembiraan bersama. Maka mari kita hadiri puncak acara itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.